Oke, Sobat User HND, kembali lagi di kanal YouTube HND Komputer. Kali ini kita di segmen HND Play. Kalau di minggu lalu atau di episode sebelumnya saya sudah ngobrol-ngobrol yang seru sekali sama gamers e-sportnya HND Komputer atau Makna e-sport, yaitu Bang Is atau Rais. Kali ini bintang tamunya juga tidak kalah spesial. Kali ini saya undang salah satu langganan lamanya HND Komputer juga. Dia juga guru. Pokoknya saya fans sekali dari dulu sama ini. Saya perkenalkan namanya Pak Ismail. Is juga berarti. Bang Is juga ya, betul. Rais ya. Iya, Rais ya, Bang Is, sama-sama Bang Is. Tapi ini Pak Is, yang kemarin Bang Is, ini Pak Is. Seorang guru komputer, Pak Di. Ya, Guru komputer. Ya. Di SMK Kartika. Di SMK Kartika. SMK Kartika Ji atau ada sekolah lain juga, Pak? Ada sekolah lain. Di mana-mana? Sekarang di SMK 10 juga. Di SMK Jadi 10 ada juga? SMK Kartika dan SMK 10. Oke. Pak Ismail, umur berapa Ki sekarang? Sudah tua. Saya kelahiran 28 Januari 1981. Wow, 1981 Pak Di. Iya. Pendidikan dulu sampai perguruan tinggi di kampus mana? Saya tamat SMA tahun 98, Iya. ikut diploma 1. Disitulah saya mengenal yang komputer. Diploma 1. Diploma 1 di Sentra Pendidikan Bisnis. Jadi jurusannya saya baru sadar sekarang ini jurusan di tahun itu kenapa ada? Padahal dia teknik komputer informatika, desain dan grafik. Teknik komputer Sudah informatika. dia pikir desain dan grafik yang sekarang sudah dipisah lagi. orang sudah dipisah, sudah berkembang. Iya. Padahal itu tahun 98. 98. Jadi 20 TKJ komputer itu tahun. jurusan dari 98 mulai diperkenalkan, Pak. Kalau TKJ di SMK itu sekitar 2002. Kalau yang diplomat itu dia memang langsung. Saya mendaftar diploma 1, kan tamat SMA di MAN 1. Iya. Terus kemudian lanjut diploma 1 tahun 98 dengan jurusan itu teknik komputer informatika. Itu pertama kali ada itu, desain dan grafik. Pertama kali ada itu, Pak, di diploma 1. Ada, saya malah angkatan ketiga. Oh, angkatan ketiga. Di situ. Berarti Iya. tahun berapa pertama itu? Kalau 98 mundur 2 angkatan, Iya, 96. 96. Pertama kali jurusan komputer itu di ada. Sentra Pendidikan Bisnis. Sentra Pendidikan Bisnis. Karena pusatnya SPB itu di Balikpapan. Oke. Kalau di Admik, apa yang di Panegara punya, Iya. itu sudah lama, lebih lama lagi Lebih dia. lama lagi, Di? Ya, kalau diploma 1. Ya. Oke. Cuma kebetulan ya mungkin karena kemarin dia bikin promo-promo apa, banyak orang tertarik ya. Kebetulan oke. saya juga kasih itu. Iya. Dulu SD dulu di mana, Pak? Saya di SD Muhammadiyah. Muhammadiyah Perumnas Tamalate. Perumnas Tamalate. Ya. Terus lanjut SMP. Terus lanjut SMP. Pernah SMP di pesantren Darul Kampung Barat 2 tahun. Iya. Kemudian lanjut menamatkan di Madrasah Sanawiyah yang dulu bilang model. Iya. Tapi saya dulu belum model. Belum model. 404 namanya. Oh. Saya tidak tahu tahun apa itu Pak. Saya belum Masehi atau apa. Di jalan mana itu, Pak? Di Ya, jalan mana? Yang di Veteran. Veteran ini. Yang ujung Veteran di samping dengan Man Model Man juga Model. dulu. Tapi Iya. sekarang kembali kedua karena katanya instruksi tidak ada model di Model. sekolah. Sesuanya mungkin bisa jadi model. SMA-nya di SMA di Man 1. Man 1 di Madrasah Talasalapan Talasalapan. yang kalau banjir. Iya. Dulu. Saya ini sekarang tidak lagi. berarti tetangga nih, Pak, karena saya SMK Pancamarga. Wah, berarti Sobat banjir. yang kalau diburu-buru itu sama Ya, para Sipado almarhum. Ternyata ya. Iya, di Kita Pancamarga. biasa nonton. Iya, ya Diburu kalau- bisa deh. Kalau terlambat, Jadi- teriaki pakai mic. Iya, betul. Di atas dari mobil, ya semua lari-lari. Jadi kita salah apa itu kalau musim kemarau banjir debu, Ya, kalau musim hujan banjir sampai lutut. Saya bahkan pernah belajar waktu di Man 1 itu. Saya loyalitasnya guru, entahlah mungkin saat itu atau sekarang, tapi pada saat itu saya pernah belajar banjir sampai paha. Wih. Kita duduk di bangku, basah apa? Basah-basah. Guru juga menerangkan di depan papan Basah-basah. tulis itu sampai. Dedikasinya memang di Saya luar biasa. sekali. Makanya saya bilang, saya kalau guru saya mau punya dedikasi mungkin dengan status yang berbeda berdasarkan zamannya. Betul. Luar biasa. Luar biasa dedikasi. Tidak satu, semua guru saya
Oh. Padahal kalau kita banjir tidak ada libur. Sekarang kan Iya, hujan kalau saja banjir. sedikit. Libur kami. Baru pening-pening kepalanya, Pak, izin sakit kepalaku. Kayak mau mati. Terus ketertarikan tak sama komputer? Apakah memang dari SMP atau SMA sudah tertarik sama komputer? Saya SMA kelas 1. Di Man 1 itu ada guru komputer saya namanya Pak Adnan. Sebenarnya beliau guru matematika. Tapi jurusannya malah pertanian. Oh, Pak Adnan itu? Saya tidak tahu apakah saya seperti itu, nasib saya sama mengikuti dia. Tapi yang jelas dia itu sarjana pertanian. Terus dia mengajar di sekolah honor di sekolah waktu itu di Man 1, guru matematika sekaligus guru komputer juga. Jadi sempat kita diajar dulu, apa ini? Pakai disket kecil kan pada zaman itu. DOS. DOS, operating system kan. Akhirnya setamat SMA saya tidak sempat sebenarnya melanjutkan mau mendaftar Pemaru ya pada saat itu namanya. SMPTN, Pemaru kalau saya nggak salah sekitar itu namanya. Ketara kita tua sekali. Itu saya ambil farmasi sebenarnya, tapi tidak lulus. Tidak lulus. Walaupun jalur undangannya saya ambil sastra Prancis, itu lulus, cuma ya faktor biaya saya tidak ambil. Akhirnya karena tidak lulus di tahun pertama tamat SMA, Pemarunya dan yang jalur undangan saya tidak bisa ambil karena kejauhan di UGM soalnya. Kita di sini orang tua pensiunan, yang kerja cuma bapak. Pak, saudara masih ada adik mau dibiayai, masih ada kakak mau dibiayai. Jadi dipertimbangkan ya di sini. Ada undangan masuk ke rumah dikirim yang mungkin bagian dari promonya dia. Itulah sentra pendidikan bisnis. Itulah yang membawa saya ke dunia komputer, jadi informatika. Pilihan yang membuat akhirnya melanjutkan komputer yang diperkenalkan sama Pak siapa tadi? Yang di Pak Adnan. Karena kurang lebih ceritanya Pak Ismail hampir sama ceritaku, karena saya waktu SMP itu juga pertama kali pegang komputer dari anak lorong kan tidak ada komputer. Betul. Warnet juga belum banyak waktu itu. Ada namanya Pak Tasdin di guru SMP Negeri 29. Diajar DOS. Jadi saya sebagai anak lorong bilang, canggih pegang komputer ini. Tertarik tak gantung di situ sampai SMP tak gantung, makanya nanti di SMA itu putus kami kayaknya ambil TKJ media karena ketertarikanku di komputer. Jadi betul kalau menurut Pak, apakah keputusan pendidikan siswa atau anak-anak itu ada hubungan eratnya sama kedekatan guru atau cara guru approach di sekolah? Itu ada kalau di tingkat awalnya. Karena biasanya guru di SMP di tingkatan sebelumnya itu dia kalau dia bagus mensupport ataukah dia punya kebiasaan ini anaknya suka ikut di lab-lab kalau anak masuk ke komputer itu pasti akan membangkitkan minatnya dia di tingkatan selanjutnya. Kalau saya itu pasti ada. Lebih ke apa yang gurunya, yang guru dekatnya. Itu bisa mempengaruhi minatnya. Betul. Bisa jadi karena kayak ada satu pelajaran yang diminati siswa, tapi kalau pendekatannya gurunya itu yang tidak bertolak belakang sama siswanya, bisa saja dia menjauh. Bisa saja menjauh, betul ya. Meskipun hatinya di sana, tapi fisiknya tidak di situ. Betul. Ya karena saya juga percaya itu, Pak, karena ya salah satu yang menginfluence saya untuk komputer itu Pak Tasdin tadi. Alhamdulillah masih hidup, juga masih mengajar juga sampai sekarang. Saya kurang tahu Pak Adnan sekarang sudah di mana. Karena baru pertama kali juga pegang teknologi ya di SMP itu. Iya. Terus kuliah diploma. Saya kuliah diploma. Sampai diploma 1? Diploma 1. Di situ yang kita lama. Pokoknya saya biasa malah bermalam sama teman-teman. Jadi semakin tertarik sama komputer. Jadi di situ fokusnya. Cuma memang kita saya membagi ke teman-teman, bukan saya membagi ya. Masing-masing kita membagi peminatan, ada yang di sistem, ada yang di hardware, ada yang di software. Saya kemarin lebih banyak ke desain. Ke desainnya. Walaupun saya sebenarnya tidak jago mendesain, tapi
Saya suka itu aplikasi. Iya. Apa ada aplikasi desainnya dulu Pak waktu Dulu kan diploma? kita Corel. Oh di Corel. Corel PageMaker, Corel Draw 5. Firaun saja masih kayak kaget ya. Tapi untuk yang di zaman dulu bisa desain di komputer itu sesuatu yang luar biasa Pak toh. Makanya susah pada, Iya, kurang pada zaman itu. Iya, Bahkan saya sempat kerja tamat dari situ, pernah kerja di percetakan sampai bukan percetakan ya apa, yang desain memang khusus untuk orang dulu kan kalau bikin stempel, bikin apa sablon ya. Sablon, nah, iya. itu kan seperti itu. Iya. Bahkan saya pernah itu sampai menghafal hampir 1000 font. Jadi kalau lagi kerja teman-teman ada 4-5 orang, kalau dia bingung dia kasih lihat saja. Mail, apa ini fontnya? Ini Avantgarde, Algerian, ProScript, monotipe Corsiva. Jadi mereka tidak mencari lagi. Sebenarnya bagus. Iya. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, jadi kita kurang menghafal karena selalu ada di layar. Dimudahkan nih. Dimudahkan nih. Saya bagus di saya kemarin, saya jadi tambah banyak hafal, orang tambah malas kan karena dia bilang buat apa saya mau cari? Ya, saya tanya mail saja. Iya. Sampai saya ada pernah teman saya juga pada zaman itu ya, teknologi juga saking dia hilang hilang buku teleponnya. Kita kan dulu pakai buku telepon. Buku kuning. Telepon rumah. Buku kuning. Dia mau telepon orang, tapi karena hilang buku teleponnya, dia telepon ke rumah. Ada Ismail. Oh iya ada, dipanggil nih. Jadi saya bilang, kenapa Ces? Minta Kak dulu nomor teleponnya ini. Sesuai kami nomornya ini. Saya bilang, kita kayak buku telepon berjalan saja. Nah, jadi efeknya teknologi sebelum berkembang dulu ya itu. Kita ditantang untuk menghafal dan kalau kita mengoptimalkan sebenarnya kembali ke personalnya. Iya, betul ya. Jadi memang dulu kan serba manual Pak. Maksudnya di DOS kan semua manual. Lotusnya itu perintahnya kan dihafal. Kalau kita pakai perintah keyboard alternatif apa. Betul, ya. Belum kita pernah pakai CWriter, saya pernah pakai. CWriter itu sebelumnya bukan ada apa yang Word-nya. Oh ya, WordStar. Sebelumnya WS ada CWriter namanya. Saya cuma dapat WordStar jadi saya dipancingin itu menunjukkan setua. Tidak Pak. Supaya juga ini teman, apalagi penonton tadi siswa-siswa supaya mereka juga tahu kalau zaman dulu ternyata itu pernah ada zaman seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman kalau lihat mau scroll itu belum tua sekali guys. Kalau mau scroll itu di teknologi belum tua sekali. Itu zaman-zaman milenial itu ada nih. Masa ada zaman-zaman sebelumnya itu yang semua serba manual diketik. Wih, luar biasa. Tabel Excel yang sekarang sisa klik. Kita kan pakai alternatif CE dan seterusnya. Kurang koma saja tidak jadi itu. Pasti. Iya, Aduh, jadi pendidikan dari diploma 1 langsung mengajar atau lanjut lagi pendidikannya Pak? Setelah diploma 1 saya sempat sambil lanjut kuliah, itu kuliah teknik mesin D3. Tapi sambil kuliah saya sudah kerja yang saya bilang di perencanaan. Saya juga buka ada pengetikan sama servis komputer. Oh, langsung servis komputer. Iya. Tadi di D3 tak mesin di kampus mana Pak? UNM. Di UNM. Jadi saya D3 mesin dari UNM tahun 99, tapi karena sambil kerja sambil kuliah, saya 1 tahun itu tidak masuk kuliah. Jadi saya itu lebih dikenal sama angkatan 2000 daripada angkatan 99. Karena banyak kuliah saya sama angkatan 2000. Tapi kenapa memutuskan ambil mesin Pak? Kan dari informatika sudah ada. Sebenarnya bukan memutuskan, nasibnya dibawa ke sana. Nasib apa lagi? Karena kan waktu jalur undangan yang saya bilang tadi itu kan saya memang tertarik sastra Prancis. Saya pilihlah sastra Prancis D2 di UGM waktu itu lulus, tapi karena faktor biaya tadi tidak saya ambil. Terus kemudian saya mendaftar ambil farmasi dengan hukum. IPC dulu istilahnya. Karena campuran toh. Tidak ada yang lulus. Teknik mesin sih sebenarnya saya ambil teknik mesin. Saya itu mau sekali bikin robot. Ternyata itu robot sekarang sama lagi. Mekatronik, robotika, harusnya kita main ke komputer memang. Saya potong dulu Pak. Kenapa sama terus? Karena saya juga pikiran anak-anakku SMP ambil komputer.
sama temanku tuh. Bikin komputer. Iya, potong rambut. Saya justru ambil mesin karena saya pikir mesin itu identik dengan robot. Iya. Ternyata sekarang baru saya, oh ternyata beda. Iya saja. Mesin itu fisiknya robot Iya, itu mekanikal. robotika itu Mesin. otaknya. Betul. Yang itu makanya dia mekatronika. Mekatronika, mesin. Mekatronika. Jadi dengan mengambil jurusan mesin sebagai opsi ketiga karena tahun kedua mendaftar tahun 99 setelah diploma 1 itu mendaftar teknik mesin tetap di Unhas satunya di UNM. Iya. Lulusnya di UNM. Oh, oke. Fokusnya mesin di UNM dulu pendidikan di D3, saya ambil diploma 3. Diploma Karena memang saya bilang, dia mau jadi guru. Pendidikan sudah. Iya. Ternyata nasibnya ke sana. Karena memang dari SMA kayaknya teknikal basic kita tuh lebih ke teknis, Ki, bukan lebih ke ke situ. pendidikan. Iya. Oh. Fokus mesin tak dulu di UNM apa, Pak? UNM. Saya dulu IKIP di. saya masuk IKIP, tapi baru berapa bulan sudah berubah Baru jadi jadi Universitas Negeri Makassar. IKIP. Fokusnya IKIP dulu. tadi apa, Pak? Saya di perawatan. Oh, perawatan mesin. Ya, perawatan. Semua. Kita mesin produksi kan. Oh, mesin produksi. Saya kemarin pilih mesin. Di UNM itu beda di Unhas. Betul. Di Unhas itu satu mesin-mesin. Tidak ada. Kalau di UNM dia langsung ada otomotif, ada mesin Produksi. perkakas, mesin produksi. Dulu orang bilang mesin perkakas, mesin produksi. Nah itu. Disitulah pada saat saya baru kupas kuliah praktik. Saya berharap ini jadi bisa bikin robot. Kenapa kita mengikir benda begini tebalnya 25 1 inci disuruh jadi 20 mili kan 1 inci 25,4 ya. Disuruh jadi 25 mili itu dikikir. Pakai kikir yang kita. Ini jurusan apa ini? Jauh panggang dari apa? Bukan lagi jauh panggang dari api. Dilempar gini jadi. Satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Ada penyesalan waktu itu, Pak? Dulu sempat. Ya, sempat. Iya. Pasti kalau tidak sesuai Ya pastilah, anak muda. Kita suka dia tidak suka kita. Jadi apa kawannya? Iya. Tapi istilahnya nanti setelah kesini, oh ternyata mengikir itu bagaimana menguji kesabaran kita. Betul. Memang ada istilahnya dulu namanya kerja bangku. Mungkin kita waktu kalau dulu anak STM dulu itu dia semua jurusan pasti ada mengikir. Padahal tidak ada hubungannya dengan jurusannya. Padahal itu untuk melatih kesabaran. Karena kita kikir itu kita kikir 3 kali, kita kikir kita khawatir terkikirnya atau tidak perlu kita sentuh. Kembali lagi dari nol. Harus dikikir ulang. Kenapa? Karena licin harus. Nah dia kalau kasar baru bisa makan. Oke. Bahkan saya pernah ketemu teman saya pelatihan tahun lalu, bahkan dia bilang dia malah dilatih mengikir itu 6 bulan. Lebih kejam lagi dia, saya bilang, weh, saya saja sudah menderita cuma beberapa waktu, kau 6 bulan lebih kejam lagi. Jadi itu tadi, jadi mesin, diploma 3. Tapi fokus saya banyak. Sampai karena sering itu, saya ada buka servis komputer. Iya, itu juga mau tanya, Pak. Itu waktu kita jurusan di UNM sudah telah lulus masuk MI, itu usaha-usaha side job tak kayak servis tadi, servis kerja percetakan. Ya percetakan, saya di percetakan beberapa bulan. Iya, itu pas kita sudah masuk itu kenapa jurusan begini baru kita memutuskan untuk buka usaha atau memang bersamaan, Ki? Bersamaan, Ki. Nasib yang memanggil. Nasib yang memanggil. Saya lulus di UNM, tidak lama ada almarhum Ustadz Munir, saya panggilnya beliau begitu. Nah, beliau dosen UNM psikologi, cuma umurnya agak pendek. Beliau bilang, Mail, saya punya uang. Saya tahu kau katanya jurusan komputer. Saya fasilitasi kau, silahkan buka penyuntikan, kau buka jasa servis boleh. Nah, dia fasilitasi saya tempat dengan peralatan. Akhirnya saya jalankan. Di mana itu, Pak? Di Tamalate 1. Berarti itu namanya Fadin Komputer. Fadin Komputer. Berarti dekat UNM juga, di? Jauh, Ji? UNM Tidung dekatnya. Iya, UNM Tidung. Dia di Tamalate 1. Oke. Iya.
Oke, usaha percetakan itu Kalau percetakan lain lagi. bukan yang servis itu sama pengetikan nih Pak? Sama pengetikan kalau yang servis. Oke. Kalau yang percetakan lain lagi. Sudah ramai itu, Pak, sudah ramai, ada teman-teman kumpul. Jadinya itu Fadin Komputer jadi tempat kumpul. Saya punya teman diploma 1. Oke. Nah, mereka kumpul-kumpul jalan. Saya butuh suasana baru. Ada panggil, ada percetakan butuh yang bisa Corel. Kau kan bisa Corel. Nah, saya coba ternyata menarik buat saya. Saya jalani 3-4 bulan itu. Berhenti lagi. Namanya orang Pabosanga. Iya betul. Padahal berhenti tomak kuliah. Tidak datang masuk tomak kampus. Nah, ya cuma kan seperti itu. Saya jalani ya. Nah, itu yang rutin 2 tahun dari Fadin Komputer itulah ada yang panggil. Aktif di ini dulu yang depannya SMA 2. Sekarang jadi Indomaret, Alfamaret. Iya. Ada dulu kursus namanya Pointer. Itu tempat khusus komputer. Komputer kayaknya sudah terbengkalai waktu itu. Saya dipanggil kelola. Oke. Jadi sebagian teman saya panggil ke sana. Nah, mereka saya juga tetap mengajar kursus tahun 2000 itu. Apa-apa mata pelajaran yang khususkan itu? Komputer dasar lah. Sudah Windows itu Pak? Sudah Windows 98. Microsoft Office. Atau Windows X 98. 98 di? Ya. Windows 98. Sebenarnya sudah bisa 2000 XP tahun itu, tapi yang paling banyak 98. Masih yang kita ajarkan 98 tahun 2000. 2000 itu sampai 2002. Bagaimana hype-nya di zaman itu? Kita tuh launching-nya Windows 98 yang otomatis itu Ya, berbeda sekali dari masalahnya, DOS. Ya, berbeda, tapi kan yang konsumsi juga Ya, tidak banyak. Orang-orang tertentu. Sih. Komputer itu baru mulai orang semarak itu di atas tahun 2000 memang. Tapi di dunia pendidikannya maksudnya Pak, karena kayak kampus kan ada pasti di lab-lab komputernya ada. Iya, hanya sekolah-sekolah tertentu. Walaupun di SMP-SMP negeri sebenarnya DOS itu masih dibelajar. Kayak adik saya kan masuk di SMP 13 tahun 98, selesai tahun 95, 98 dia sudah belajar. Oke. Masih pakai DOS-DOS yang kecil dan yang besar. Padahal yang kecil lebih besar kapasitasnya daripada yang besar. Oke. Nah, mungkin kita lebih kecil dari saya, tapi saya tahu kita lebih pintar dari saya. SMP saya masih DOS. Nah, itu DOS. Adik saya juga di SMP dia masih DOS. Pertama kali kita kenal 98 lah. Maksudnya Windows 98 dari DOS. Saya 95. Oh, kalau Windows 98, saya kenalnya Windows 95. Oh, 95. Iya. Saya Windows 95 itu tahun 97. Pakainya di MAN 1. Di MAN 1. Tapi dikasih lihat-lihat. Oke. Belum dipakai. Oh, ini namanya Windows. Sudah pakai ini. Sudah teman yang Writer itu tadi di teman saya justru pikir itu baru. Ternyata lama, lebih tua lagi dari WS. Oh, kurikulumnya MAN, tapi kurikulumnya MAN DOS. Cuma ada satu komputer yang pakai Windows 95. Iya, ada. Komputer admin kan. Kurikulumnya tetap DOS, jadi waktu di MAN 1. Yang kita diajarkan DOS. Oke. Nah, kita kembali sekarang ke zaman kita kerja, Mi. Iya. Jadi guru pertama kali, kenapa pilihannya jadi guru, Pak? Sebenarnya saya jadi guru, tidak mengabaikan guru ya. Cuma saya memang, saya ada pengetahuan. Iya. Saya tidak memanfaatkan, sayang begitu ya. Ada yang panggil, ya selalunya juga ada yang panggil. Waktu itu waktu buka pengetikan komputer tahun 99 dipanggil mengajar di Pointer. Terus itu sebelum buka HND, 2001 kayaknya. Vitek-nya itu dibuka 2001, saya dipanggil mengajar, dipanggil juga termasuk mengelola di sana, mengajar lagi. Itu baru mengajar antar kursus dulu. Tahun 2002 HND berdiri, didirikan, Pistra pecah, Vitek juga pecah. Saya ikut Mbak Yuli pergi ke Henin, dipanggil di Henin kursus. Di Henin, di situ mulai masuk sekolah. Kita. Karena Henin kerjasama dengan Sion. Betul. Tahun 2003 kalau saya tidak salah, 2003 ke 2004. Itu awalnya saya pengganti karena ada teman yang ditunjuk ke sana, tapi ketika saya pengganti ya
alhamdulillah siswanya senang. Iya. Nah, Di Sion padahal itu andai Pak kan saya di Sion sampai sekarang mungkin saya tidak segemuk ini. Karena wah, luar biasa itu Sion. Kita mengajar di mana lab komputer? Lantai 3 Pak. Wah. Nggak tahu kalau sekarang ya. Waktu itu di lantai 3. Jadi kalau kita dari bawah naik ke lantai 3. Saya kalau tiap hari turun naik ini bukan lagi kurus. Olahraga. Berapa tahun di Sion, Pak? Saya cuma setahun. Setahun di Sion. Kontraknya Henin setahun. Saya sempat jadi omong-omong panggil cuma karena saya nggak punya kendaraan waktu itu dan saya juga masih ada kerjaan-kerjaan lain. Masa betul-betul mengajar itu hanya mengisi waktu luang. Pelajar yang diajarkan itu komputer di SMA Sion. Office. Oh, Office. Microsoft Office. Lebih spesifik. Oke. Yeah. Tapi kan itu dia strukturnya kan beda. Saya mengajarnya di kelas 10, kelas 7 sekarang ya, kelas 1 SMP. 1 SMP. Ya, dulu kelas 1 SMP, sekarang di kelas 7. Itu saya mengajar di situ tuh Office. Tapi kan ada juga kalau kelas 3 kalau tidak salah dia yang database akses. Oh, akses ya, betul. Akses. Oke. Sama pengenalan visual. Coba SMP tahun itu di Sion. Iya, betul. Berarti secara baik historik pelajaran komputer ini dimulai dari tingkatan SMP dulu, bukan sebenarnya itu masuk mata pelajaran opsional. Oke. Yang diterapkan masing-masing sekolah punya kebijakan. Oke. Ya. Tapi dulu kan kalau di SMP dia namanya mata pelajaran TIK. Oh ya, teknik informatika. Iya. Mulai dari SMP pada saat sudah rame di SMP dan SMA dari mata pelajaran jadi mapel, akhirnya pemerintah rilis SMK jurusan komputer TKJ. Jadi seiring berkurangnya peminat di elektronika. Iya, betul. Orang elektronika itu sebenarnya dulu elektronika itu top sekali. Iya, betul. Bangunan elektronika otomotif. Betul. 3 jurusan top itu. Elektronika. Dibukalah TKJ, mungkin ya itu tadi mengikuti perkembangan zaman. Iya. Dulu di kurikulum KTSP tahun 2006 itu teknik informatika satu kelompok TKJ, teknik komputer dan jaringan, RPL, rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. Iya, itu nanti saya mau tanyakan Pak kenapa bercabang. Tapi kita mulai dulu dari awal-awalnya TKJ ada di Indonesia. Akhirnya anak SMP pada saat itu yang seperti kayak kita yang tertarik atau jatuh cinta sama teknologi komputer pada SMP. Pilihannya waktu masuk SMK larinya kemana? Lari sebelum ada TKJ, Pak. Yang tertarik elektronika kan. Lari ke itu yang lebih dekat ini. Ada bahasa sederhana dulu ya. Orang elektronika itu katanya orang yang paling di bawah di elektronika itu pasti arahnya ke komputer. Mereka jadi tukang servis komputer karena tidak mampu. Ada berat memang jadi servis televisi. Padahal sekarang sudah tidak dipakai. Padahal orang pintar katanya di zaman itu. Iya, betul. Secara memang psikologinya dulu kalau maksudnya egonya anak elektronika memang pasti yang suka komputer pasti maksudnya dianggap remeh ada anunya. Orang kan masih kurang. Betul. Tapi waktu buka TKJ sudah banyak juga peminat. Tahun berapa itu buka TKJ? Indonesia di beberapa di SMK 2 saya itu karena tahun 2005 itu sudah ada alumninya. 2002. Yang informasi saya di Makassar ini sekitar 2002. 2002 saya SMP. Angkatan awal TKJ. Iya, saya SMP kelas 1 berarti TKJ. Ya. Di Makassar sekolah yang paling pertama ada jurusan TKJ atau langsung bersamaan semua? Beberapa yang karena itu kan jurusan sekolah itu kan apalagi kalau kayak swasta pasti dia buka untuk menarik. Iya, betul. Siswa. Yang ada itu kalau di negeri SMK 2 saya tahu karena saya ketemu maksudnya mungkin beberapa SMK lain sudah negeri ada. Yang termasuk lama juga itu Mutiara Ilmu.
Oh, Tapi mutil. memang dia mutil, memang dia spesifik ke Komputer memang dia komputer. sekolahnya ya. Tidak ada jurusan lain. Iya, komputer. Dia masih setia dengan satu. Mutil selama Tommy, Pak. Mutil 2002 sudah ada karena teman saya namanya ketua jurusan saya di SMK Kartika itu Pak Haris Japar. Dia kan dari situ, katanya dari tahun 2000-an. Oke. Awal itu 2002 2003 dia pertama mengajar di sana. Dan pertama kali dibuka TKJ, peminatnya langsung rame. Banyak. Iya. Lumayan lah, artinya orang senang. Orang pikirnya kan komputer, teknologi. Padahal lain yang dia pikir, lain yang dia dapatkan. Anu juga kayaknya influence pada saat itu film luar negeri sudah banyak. Film teknologi. Nah, itu. Zaman-zaman itu. Salah satu gambaran. Ya, salah satu ya. Jadi kita di Sion di tahun 2000. Sekitar 2003. 2003, satu Ya. tahun. Gabung di SMK Kartika tahun? Saya di SMK Kartika 2011 Januari. Jadi sebelum di Sion, sebelum di Sion saya pernah mengajar di SD Muhammadiyah. Tapi cuma mengisi waktu ya tentang komputer juga. Saja, ya. Terus di Sion 2004 itu saya pernah di selain tetap mengajar kursus ya, Pak. di Henin itu saya mengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang di Jalan Muhammadiyah. Oh iya. Jadi sudah malam melintang ambil jam mata pelajaran di sekolah. Ya komputer, teknik informatika. Rata-rata dikasih itu Madrasah Muallimin Muhammadiyah sama SMK Muhammadiyah yang di Jalan Muhammadiyah juga. Bersamaan itu di situ ada beberapa sekolah. Itu guru TIK yang disuruh saya. Oke. Nah, itu setahun 2 tahun. Terus saya 2006 masuk di masih SMA dulu, SMP SMA Nurkarya, mengajar TIK juga. Teknik informatika. Dari tahun 2011 itu berapa sekolah kita pegang, Pak? Nanti saya di Kartika baru saya mencoba untuk setia. Iya. Karena saya bilang tadi kayaknya di 2011 kita ini malam melintang dari satu sekolah lain. Jam 7 di sana, jam 8 di mana? Yang di Nurkarya itu kan itu karena kan saya cuma 6 jam. 6 jam pelajaran dalam satu pekan sambil saya aktif di multimedia. Kalau terus saya dikasih di jam-jam yang hari-hari yang kemungkinan tidak ada jadwal pengantin karena saya kan sempat ke dunia itu ya, dunia multimedia, fotografer dan sejenisnya. Jadi karena ada pekerjaan utama, saya mengajar di situ. Iya. Salah satu ya fakta teman-teman, Pak Ismail ini fotografer juga. Tidak tahu apa profesinya. Tidak tahu. Karena pernah ketemu di eventnya Kartika, Pak Ismail. Di Kartika gabung 2011 di SMK Kartika tahun 2011 Januari. Iya, langsung di mata pelajaran jurusan TKJ. Di TKJ. Satu jurusan. Jadi waktu itu di Kartika ada 2 jurusan TKJ, tapi di Kartika membuka TKJ tahun 2007. 2008 baru buka RPL angkatan pertama. Oh. Kalau berarti sekolah SMK yang pertama yang bagi 2 TKJ Kartika atau ada sekolah lain, Pak? Apanya yang itu? bagi 2 ke jurusan TKJ. Kan dulu saya Mutil. Iya, Mutil yang pertama. Mutil itu. Kalau yang lain kan sekolah rata-rata TKJ saja. Ya, TKJ saja, betul. Mutil kalau di Makassar ya yang saya tahu itu Mutil. Mutil. Oke. Iya. TKJ dia sama. Sudah ada TKJ. Ada juga Baji Minasa. Baji Minasa itu teman saya yang mengajar di sana. Dia sudah ada multimedia. Oh iya. Itu lebih jauh lagi ya. Multimedia itu 2006 dia. 2006 2007 sekitar itu. Tapi rata-rata inisiatifnya dari sekolah swasta Pak yang bagi dulu. Awalnya yang bagi itu. Karena mungkin kan TKJ sudah banyak, negeri sudah buka. Oh iya, istilahnya bagian dari selling point. Jataku ini berkurang ini. Kalau saya tetap ngotot sama mereka, negeri banyak buka. Betul. Harus saya buka yang lain supaya orang juga selling point-nya kalau dari bahasa marketing selling itu ya. Membuat sesuatu yang berbeda supaya orang datang. Oke. Jadi di Kartika di 2007 pertama kali TKJ, 2008. Saya nanti masuk 2011. Sudah ada 2 jurusan TKJ. Ya, saya masuk di Kartika itu
kelas 3 angkatan kedua, Jurusan TKJ. TKJ. Oh, kelas 3 angkatan kedua. Sudah ada 2 jurusan, RPL sama TKJ. Iya. Oke. Buat teman-teman yang mungkin tidak tahu atau anak SMP lah, kita anggap Iya. anak SMP ada yang nonton, bedanya TKJ sama RPL pada saat itu Pak apa? Yang fokus-fokus pembelajarannya. TKJ itu kan lebih ke hardware Oke. dan infrastruktur jaringan. Oke. Nah, sementara RPL lebih ke programmer, Oh, memang aplikasi, pembuatan aplikasi. sederhananya kalau minat itu lebih banyak ke hardware bongkar-bongkar, ambil Ya. TKJ. Ya, kalau Kalau suka bongkar-bongkar, Iya. bongkar-bongkar apaan, cuma nanti bongkar-bongkar kan. Nah, itu dia lebih ke TKJ. Kalau ada siswa SMP yang minatnya lebih ke suka main Microsoft Word, Microsoft Excel. Bukan, malah pembuatan aplikasi, Oh, pemrograman, pemrograman. Oke. pembuatan web, Oke. desain web, itu ke RPL. Oke. Menarik juga, menarik. Dan ada berapa jumlah jumlah siswa rata-rata sekolah di jurusan TKJ di 2011 lah Pak kita mulai. Di 2011 itu, waktu saya awal masuk di Kartika itu, kelas 3 harusnya 3 kelas. Iya. Tapi karena banyak dikasih keluar, jadi 2 kelas mami. Oke. Nah, kelas 2 kelas TKJ. Kelas 1 3 kelas. Memang sudah ramai sekali ini. Iya. Kelas 1 3 kelas waktu saya baru masuk. Oh iya betul, karena saya SMP kan 2004 ada yang TKJ. Ada kelasnya nih yang pas saya masuk tahun kedua Iya. di Kartika, Iya. TKJ-nya jadi 2 kelas kembali, tapi RPL-nya jadi 2 kelas. Oh. Awalnya yang satu-satu di RPL. Oh jadi di 2011 itu minatnya banyak orang siswa anak-anak yang lebih ke logika pemrograman lebih banyak minatnya dibanding hardware-nya. Mungkin ketika mereka bertanya, dijelaskan, terpikir, kayaknya saya lebih tertarik ini. Kan sebenarnya banyak yang begitu, banyak yang tersesat di TKJ sebenarnya. Kalau versi saya, selama saya mengajar, banyak yang tersesat di TKJ. Oke. Kenapa kok suka TKJ? Saya mau jadi hacker. Oh, salah kamar, komandan. Kenapa kau di TKJ bisa kak desain web? Wah, bukan itu. Oke. Kau di TKJ, saya kasih lihat foto yang orang manja-manja tower. Ini pekerjaanmu. Kenapa bisa Pak? Lah kita perempuan. Perempuan kok kalau kau mau praktek harus kau praktek kerja begitu. Manja pakai safety, manja yang tinggi, cek jaringan apa semua. Itu infrastruktur karena kau pilih TKJ. Nggak mau kau kerja begitu saya Pak. Kenapa bisa? Nah kau pilih. Kau sudah memilih baru kau ingkari. Itu yang sering terjadi ya. Oke. Itu yang sering Memang banyak beberapa. banyak yang salah kamar. Saya yang punya cerita lucu juga waktu SMA di Pancawarga. Semester 1 saya ranking 1 Pak. Iya. Karena belum banyak pelajaran praktek. Iya. Masih pelajaran umum tuh. Tiba-tiba semester 2 saya tuh satu kelas sama mesin. Jadi TKJ itu satu kelas sama Ya, mesin. mungkin karena faktor Kurang, itu ya. negeri buka. Iya, itu Bang. Nah, guru jurusan mesinnya jarang masuk. Ditambah siswanya sedikit, akhirnya mesin disuruh memilih antara TKJ? Pindah jurusan di otomotif, TKJ atau elektronika. Ada satu temanku namanya Andi Ahmad Abadi. Iya. Di semester 2 kami berjalan nih. Dimulai beberapa pelajaran praktik jurusan TKJ. Ya. Ranking 2 ya. Dia ranking 1. Ternyata jago sekali praktek. Jadi aku tanya, Badi, kenapa ambil ke mesin kemarin? Nah, jago sama komputer, makanya belajar mesin. Ternyata dia sudah sering ya. Iya, sama juga saya ambil kemarin TKJ di Pancawarga itu adalah karena aku pikir kalau saya ambil karena orang tua lebih banyak mendukung ke otomotif Kak. Iya. Tapi aku bilang saya kalau otomotif, Mak, satu itu di sekolah, satu sekolah 3 kelas mi. Ya karena waktu itu jurusan TKJ kan masih Iya. awal. Orang tua taunya apa? Iya, otomotif bangunan sama elektronika tadi tuh yang 3 jurusan top zaman dulu. Iya, kalau otomotif kan mobil. Suzuki. Baru keluar ya ada Yamaha. Suzuki, ada Honda. Iya. Aku bilang sama aku yakin orang tahu kalau ini 3 kelas ini Pak, Mak, lulus mau ditaruh semua di mana nih? Tenaga kerja Anda, orang-orang Anda. Ya paling bantet tukang tambal ban juga. Paling kalau misalnya orang tidak mau berusaha, orang-orang tidak mau berusaha paling tukang tambal ban paling opsi paling dekatnya. Nah, kalau TKJ satu kelas. Tapi jangan salah.
sekarang itu pengangguran terbanyak dari TK. Oh iya memang Pak, memang saya pasti aku itu karena Padahal sudah sebenarnya banyak yang bisa mereka berbuat. iya banyak. Saya akui karena setelah kan setelah 2007 itu kan tambah rame main jurusan Ya. TKJ. Jadi rumusnya sama nih Biar kembali ke sekolah mau otomotif. mati bikin Ya. lagi TKJ. Sampai tahun 2014 kalau saya tidak salah ingat itu ada himbauan pemerintah. Iya. Sudah dilarang lagi sekolah yang TKJ dibuka. Oke, iya. Bahkan Jadi mungkin kalau ada jumlahnya buka jurusan baru, mau TKJ dilarang. lebih ramai daripada jurusan otomotif yang zaman dulu, Pak Di. So jumlahnya, Iya. Di. Iya. Iya, makanya. Karena saya setelah lulus itu aku bilang, ay kayaknya ramai sekali ini TKJ. Maksudnya, yang dulu rumusku di otomotif tidak mau ambil otomotif karena takutnya tidak. Sekarang sudah jadi banyak bisa TKJ. Sekarang di TKJ yang mengalami nasib yang sama. Kenapa TKJ banyak sekolah buka pertama? Ada mi komputer, ada mi laptop, 1, 2, Iya. selesai. Mi. Coba kalau otomotif. Iya, betul. Mau perawatan kendaraan ringan, perawatan mesin, harus ada Ada mesin mesin, mobil betul. nak buka. Harga mesin mobil berapa? Iya, betul, Pak. Karena di bengkel juga di sekolah juga tuh. Apalagi kalau jurusan mesin, Iya. lebih gila lagi. Betul. Mesin bubutnya saja itu yang kecil begini, sudah second itu 30 juta. Betul. Mau dipakai berapa tahun juga sama Mau anak-anak? dipakai berapa tahun juga. Pak Nisa baru tahu berapa angkatan itu baru ganti Sekarang lagi. mesin ada CNC. Iya. CNC itu saya cek harga terakhir karena sempat ada bantuannya SMK 10. Iya. Disuruh cek harga itu sampai 750 juta satu. Oke. Dikasih bantuan 1M, satu tidak ada apa. Coba kalau komputer Iya, betul. dikasih 1M, weh, banyak. hambur-hambur ke. Mau spesifikasi yang berapa? Yang standar atau mau yang ROG? Iya. Boleh. Boleh. Nah, yang kayak SMK di Jawa itu Iya, apa, betul. Sultan siapa? Sekolah-sekolah internasional lah rata-rata. pakai Ya, yang- Rus. Iya. Raden Umar Umar Saleh. Wah, tapi dia kan disponsori sama Gudang Garam. Di Harapan juga isinya itu PC gaming, Pak. Oh, Keluar iya. labnya, iya. Wah, di Harapan itu saya Pak Watson. Iya. Itu dia pernah manajer di Henin. Saya sempat ke Dian Harapan itu sekitar tahun-tahun 2003. Iya. Orang di sana sudah belajar optimal sudah. Belajar Iya. desain luar biasa itu Karena memang. Waktu awal-awal juga di Harapan tuh tetap ada permintaan ke HND itu, Bang. Saya yang kita berasal dari sekolah-sekolah impres, Iya. sekolah lihat spek gitu. Deh, yang mana ini sekolah di Karena dia sudah fasilitasi. Iya, luar fasilitas biasa. yang ngeri sekali. Tapi Rata-rata kan spek gaming. setara aja dengan berapa nah Iya, bayar. betul. Setara aja dia bayar. Nah, kau kas keluar berapa kau dapat. Iya. Man. betul. Tahun 2005 saja itu SPP-nya Dian Harapan yang SMA 500.000 per bulan. Oke. Tahun 2005 loh. Katolik Raja Wali saja yang dianggap tinggi, Tinggi zaman dulu. SPP-nya itu 250 setara pada zaman itu. Iya. Tapi saya lebih kaget tanya TK-nya 600.000. TK lebih mahal ternyata. Mungkin karena urus Ya, anak anak-anak. kecil, iya betul. Ya. Terus sekarang jurusan TKJ ada RPL, Jadi sebelum kurikulum Merdeka iya, itu informatika dibagi 3. iya. Teknik TKJ, komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. Setelah kurikulum Merdeka, komputer jaringan itu sudah masuk ke TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke. Di bawahnya ada ke telekomunikasi dan ada ke TKJ. Oh, RPL-nya sama? RPL-nya terpisah. Oke. Dia dianggap bukan lagi keluarga. Oh, gitu. Tidak satu rumpun nih. Oke. Dianggap bukan nih dalam kelompok informatika bukan kelompok informatika namanya, teknik jaringan dan komputer dan telekomunikasi. Oke. Nah, yang spesifik ke telekomunikasi dan ke TKJ. Oke. Terus RPL sendiri, Bercabang lagi atau sendiri? rekayasa perangkat lunak dan GIM. Sih. Multimedia juga. Oh, multimedia jadi? Multimedia dihapus. Dihapus Ki. Dia langsung diarahkan ke seninya.
desain komunikasi visual. Oh iya betul. Jadi semua sekolah yang punya jurusan multimedia pindah. Ke Padahal itu multimedia pertamanya itu diadakan, itu gila itu. Negara sampai membantu 250 juta satu sekolah yang mau buka jurusan multimedia. Akhirnya dihapus. Dulu multimedia apa diajarkan dulu Pak? Supaya kita bisa tahu apakah dilanjutkan dari Perbedaan antara multimedia dengan DKV. Kalau multimedia dioptimalisasi perangkat teknologi. Oke, seperti Ya, maksudnya bagaimana kita ke penggunaan aplikasi, penggunaan perangkat-perangkat, berbagai penggunaan perangkat kan kayak kamera apa semua kan. DKV juga sama, tapi DKV lebih ke bagaimana memancing siswa untuk bermain keseninya dalam menampilkan Kalau misalkan begini kan sebenarnya masuk multimedia. Iya, betul. DKV. Masuk multimedia kan mengoperasikan kamera. Tapi kalau DKV dia harus bagaimana dia bisa menampilkan tapi menarik. Betul. Seninya yang bicara. Lebih advance dari betul. multimedia, lebih advance Dia targetnya ke sana, jadi dia dikelompokkan ke seni. Oke, jadi tadi TJKT dibagi dua, TKJ dan telekomunikasi. Ya. RPL memisahkan diri akhirnya. RPL rekayasa perangkat lunak dan PPL game. Ya pemodelan perangkat lunak. Iya, dan game. Jadi RPL dan GIM. Oh, RPL dan GIM. Ya, rekayasa perangkat lunak dan GIM. Nah, ya game ini saya tertarik. Sejak kapan ada jurusan game di SMK, Pak? Itu kurikulum Merdeka. Oh, di kurikulum Merdeka. Iya. Fokus kurikulumnya game untuk pelajaran prakteknya. Apa dia pelajari? Masalahnya tidak dibuka jurusan game di Kartika. Oh, di Kartika. Dia baru RPL. Oh, belum banyak sekolah Tapi yang kan dasar-dasarnya saya di Makassar kayaknya tidak ada. Oh, di Makassar kayaknya tidak ada ini. Iya. Oke. RPL ya ada. Di Telkom itu, Pak. Biasanya ada. Telkom itu RPL-nya. RPL-nya banyak kelasnya. Saya tidak tahu kalau dia buka game. Karena mungkin kalau tidak salah ingat ada beberapa siswa sama orang tuanya yang ke toko di Handi Komputer, cari komputer, bilang mau buat pemrograman tapi untuk bikin game Android katanya. Itu kan belajar di RPL. Oh, di RPL itu. Tetap dipelajari. Jadi kita dikasih buat aplikasi Android. Ya. Oh, di RPL diajarkan. Oh, kalau di game sepengetahuan juga kayaknya belum ada di Makassar. Sepengetahuan saya di Makassar belum ada. Saya tidak tahu kalau tahun ini buka Telkom. Jadi buat teman-teman Telkom itu suka update. Iya, teman-teman atau seperti user HND yang lagi nonton ini, siapa tahu sekolah atas sudah ada jurusan game, boleh tulis di kolom komen. Ya, sampai ditahu juga. Jadi tahu ternyata ada jurusan game di sekolah-sekolah ini ya. Tapi setahu saya belum ada. Oke, terus yang tadi multimedia di advance kan menjadi DKV diarahkan ke DKV. Sama-sama juga lahirnya di kurikulum Merdeka. DKV itu sudah ada. Oke, sebelum Merdeka. Ya, sebelum kurikulum Merdeka sudah ada. Namanya DKV memang. Namanya desain komunikasi visual. Oke, tapi berarti bersamaan dengan multimedia atau memang diganti multimedia yang di advance? Tidak, memang dia juga berdiri, tapi kan dia konsentrasi ke seni. I see. Jadi pada saat itu sekolah-sekolah berpikir daripada multimedia ini cuma belajar basic-basicnya saja. Kalau DKV kan orang tidak kalau kita buka jurusan DKV. Apa ini jurusan? Ya, tapi kalau multimedia, langsung berpikir, pokoknya itu bikin apakah film-film apa. Padahal sama. Bedanya dia di konsentrasi pembuatannya. Oh, secara marketing ini Pak, berarti lebih menjual dulu multimedia, jurusan multimedia dibanding DKV. Kalau kita bicara orang di masyarakat kan orang lebih bagus di telinganya kalau multimedia. Iya. Kalau dia bilang DKV, bilang apa itu? Desain komunikasi visual. Iya. DKV jadi tidak selamanya yang berbahasa Inggris itu bagus didengar. Mahal gitu. Bagus didengar. Jurusan DKV sejak kapan mulai ramai, Pak? Maksudnya sudah peminatnya? DKV semuanya ya tergantung sekolahnya, cuma memang tidak banyak sekolah yang buka. Oke. Kemarin kalau di sekitar Makassar ini yang ada DKV, sudah ada memang DKV itu yang sekolah seni memang. Yang karawitan seni yang di SMK 2 Goa ya. sama SMK 3 itu sudah ada.
Desain komunikasi visual mereka sudah ada lama. Oke. Sama sekolahnya Pak Ismail juga yang sekarang di SMK 10 di. Kalau di SMK 10 justru tidak ada DKV. Oh, di kafe kita mengajar di kafe di Di Kartika. Oh, di Kartika. Iya. Di SMK 10 mesin di. Di SMK 10 masih. Mantap sekali. Membagi Itu otak ada menjadi pertanyaan dua. dulu, seberapa terdampar kau? Saya terdampar sekali sampai tidak Soalnya terdeteksi. ini dua sisi otak yang kita pakai nih, Pak. Mesin kan lebih banyak hitungan toh. Hitungan ketemu benda keras. Iya toh? Kalau di kafe ketemu kreatif. benda lunak, kreativitas. Karena itu otak kiri atau kanan. Ini kan Tak putar. luar biasa. Pak Ismail. Jadi kita harus pancing kreativitas. Kalau kita ke mesin, kita harap bagaimana dia bisa optimal buat. Iya. Sebenarnya kalau diambil garis tengahnya ketemu semua. Iya. Kalau saya masih tertarik sama di kafe. Di kafe di SMA itu apakah memang kurikulumnya itu baru pengenalan sama SMA atau SMK? SMK, sorry, maaf, SMK, Iya. Pak. Pengenalan sama alat-alatnya, sama teknologinya DKV, atau langsung memang di SMK itu langsung di boost advance ke sisi Semua. advance? Oh, langsung di boost advance-nya, Pak. Langsung memang Iya. disuruh. Karena dia elemen pembelajarannya saja kan untuk DKP kelas 11 kan di kurikulum Merdeka dibagi 2 fase. Iya. Fase E dan fase F. Iya. Fase E itu belajar ke dasar dan komunikasinya dengan mata pelajaran lain. Iya. Di fase F itu dia spesifik ke dia. Misalkan dia ada elemen namanya, bagian dari jadi mata pelajarannya. Kalau dulu Iya. mata pelajaran TKJ, RPL, multimedia itu mata pelajarannya sudah langsung ke bagian, Iya, betul. misalkan lokal area network, Iya. itu mata pelajaran. Iya, betul. Oh, iya. Atau dasar komputer, elektronika komputer, Iya. Langsung mata dasar teknik elektronika kan. Iya. Nah, cuma kalau anak-anak suka singkat lain itu. Iya. Jangan usah disebut. Nah, itu kan dulu mata pelajaran. Betul. Sekarang tidak. Digabung satu pemesinan atau TJKT, dasar TJKT. Iya. Yang dulunya elemennya itu adalah mata pelajaran, sekarang jadi dia jadi satu mata pelajaran, Iya. dibagi dijadikan dia Subbab, elemen, jadi bab, subbab, ya. Subbab di buku. Padahal dia tokoh utama dulu. Iya, betul. Sekarang jadi tokoh begitu pendukung. sekarang. Oke, jadi sekarang semua yang dulu mata pelajaran sekarang jadi subbab di buku Iya. Jadi buku mata kayak pelajaran. di teknik pemesinan. Kan dulu itu Gerinda sendiri. Ada mata pelajaran teknik Gerinda, ada CNC, teknik CNC. Sekarang namanya elemen di teknik pemesinan non konvensional. Oke. Nah, sekarang Itu jadi subbab jadi bab. Ya. Jadi bagian. Jadi elemen dulu. Jadi dulu misalkan LAN 4 jam pelajaran itu jelas 4 jam pelajaran. Sekarang cuma teknik misalkan teknik teknik komputer dan jaringan 18 jam kelas 11. Nanti di dalam itu ada infrastruktur jaringan, ada konfigurasi, ada pengalamatan, keamanan jaringan. Kalau menurut Pak Ismail lebih efektif yang mana? Sebenarnya Yang dulu kayaknya. kalau saya rasa efektif sekarang. Oh iya, sekarang Pak. Kenapa? Karena kalau orang menjalankan itu kan bisa berurutan. Betul. Mulai dari apa yang dulu dibutuhkan. Oh iya, betul. Iya. Kita mau ke sana. Ada jembatan putus, berarti butuh ke dulu balok. Dikenali dulu bahan-bahannya. Dia masuk sudah balok. Terus ke bagian berikut apa lagi yang kita butuh? Kalau dulu kan di belajar bersama, walaupun karena mungkin masih gurunya masih itu, Iya. ya sama juga. Oh iya, betul. Ketika bilang, butuh jam. Iya. Kalau tidak dibagi kini elemennya per guru, kasihan. Betul. Ada guru, apalagi ada namanya sertifikasi. Betul. Padahal harusnya dia bisa di semester itu selesai dulu berapa elemen. 1 elemen, 2 elemen. Iya. Ini dijalankan semua elemennya bersamaan yang harusnya bersambung. Betul. Oh ya, jadi kayak dulu kalau kita pelajaran LAN, kalau LAN, kita kan harus tahu apa itu LAN-nya apa.
terus bagaimana lebih mulai lambat sampai ke crimping lebih apa. lambat prosesnya. Dia Kalau langsung dulu- mata pelajaran. Iya. Tah? Iya. Dia langsung mata pelajaran ini. Kalau Nah, sekarang itu lebih ke efektivitas harusnya kerjanya. selesai kini, Iya. baru masuk ke sini. Betul. Tapi pelaksanaannya sama aja dulu. Iya. Karena yang melaksanakan itu tuh tinggi. Iya betul. Jadi saya kurasa kalau dulu itu kalau contohnya tadi LAN itu lebih lambat ke kurasa anunya prosesnya. Maksudnya Ya. harus mengerti sekali LAN soal LAN baru pindah ke arah lain. Kalau sekarang mungkin kalau dia berbentuk kejar sabab target nih. nih. Iya, sabab sekarang kejar target nih. Yang penting itu secara sederhana siswa-siswa mengerti apa itu LAN. Ya. Atau garis besarnya. Nah, Tidak perlu dia akhirnya harus masa bodoh sudah nih. Iya, betul. Jadi bodoh betul nih. Karena Iya, dia tinggal masanya. Pada dasarnya LAN juga warna-warna jadi hafal. Ya. Dasar-dasar sederhananya LAN. Dan kan biasa juga itu yang dulu kan orang kan tidak ini. Padahal misalkan kita dulu anak-anak belajar LAN, belajar dia berapa pengkabelan. Jenis Iya, padahal kan itu jenis pengkabelan loh. Iya. Bukan Pak, ini LAN. Ini apa? Ini strike, Ini cross. Nah sama aja. Kau pakai ini. Iya. Nah, bedanya itu kalau ujungnya berbeda. Iya. Kau mau pakai yang ini bilang cross. Iya. Kalau ujung sebelahnya Strike. kalau yang ini kau pakai ujung sebelahnya, yang ini juga dia baru jadi strike. Iya betul. Tapi kalau ujung yang ini kau pakai yang urutan pertama kau pakai yang ujung sebelahnya urutan kedua itu jadi cross. Iya betul. Ya sama sih. Yang kemarin kan pernah sampai ada orang sampai yang cerdas pada zamannya. Iya. Saya menganggap cerdas pada zamannya, tidak mau ditahu kabel jaringannya. Dia pergi pakai yang urutan kedua. Dan di luar lagi bahwa yang menjelaskan ini cross strike. Seperti itu salah paham anak-anak. Iya. Dia menganggap kalau yang nomor 2 itu bukan bukan cross ya, Iya, bukan strike, Strike, ya. iya. Nah, dia menganggap itu cross. Padahal itu dipakai, yang nomor 2 dipakai, tapi nomor 2 juga ujung sebelahnya tetap strike. Betul, tetap strike. Ya, walaupun sekarang itu sebenarnya cross strike tidak dipakai. Milai. Karena semua teknologi sudah mendeteksi meskipun dipakai sama ujungnya sudah bisa dibaca. Ada lagi satu teknologi namanya yang lebih gampang kalau soal kabelan, Pak. Sekarang penjual langsung minta crimping. Nah, itu coba dipotong nih kemampuan. Iya. Padahal itu itu kan salah satu bagaimana menguji anak-anak kemampuannya. Kasih rata itu, kalau tidak rata itu ujungnya Tidak connect. tidak connect. Baru kasih sambung, terus dicek di alat ukurnya, baru menyala satu-satu, dua glitter nih orang. Saya rasa juga Dulu kan tas sambungnya, 2000 tas lagi. sambung semua, alhamdulillah. Tidak Tas connect, sambung. 2000 lagi. 2000 lagi, beli lagi. Beli lagi RJ. Oh iya betul. Kalau betul kata Pak Ismail, mungkin kalau sekarang secara efektivitas waktu dan cara menjelaskan ke siswa itu harusnya lebih efektif. Ya. Siswa juga kalau dia betul-betul belajar cepat nangkap, Iya. berurutan ki. Jadi siswa Iya, pada saat di akhir harusnya. di kelas 3 itu semua harus sudah juga kuasai. Pada saat- Makanya elemen CP di kurikulum Merdeka itu Iya, elemennya di situ dipertegas. betul. Bahwa pada akhir fase F, pada akhir, berarti bukan akhir pembelajaran Iya, satu bagian. betul. Nanti setelah pelajari semua, betul. siswa mampu ini. Betul. Iya, betul. Jadi memang fokusnya ke sana. Iya. Nah, Sebelum saya ke pertanyaan lain, Pak, ada saya bikin penasaran. Di SMK apakah diajar juga tentang adab sosial media? adab sosial media itu diajar. Maksudnya dia diimplementasikan Oke. ke Pelajar. semua mata pelajaran. Oke. Nah, Apalagi masuk ke EA. oh, AI. Ya. Kalau EA itu Internet Explorer. Berarti Kentara sudah tua. Karena sekarang anak tidak kenal Internet Explorer. Microsoft Edge. Betul, ya. Edge. Meskipun kita perangkat tua sering skip
internasional. berarti- Tapi tetap kita ingat. Iya, iya, maka saya iya. AI. AI. AI berarti sudah masuk di SMK, Pak? AI semua tingkatan AI. Oh, SMK. Kalau SD lagi ada. Oke. Oh, logika sederhana AI, Dik. Ya. Oh, logika sederhana Jadi AI. memang sebenarnya bagus. Saya paham, saya menganggap bagus ya. Iya. Karena bagaimana anak-anak bisa tidak melek teknologi, Iya, betul. bisa mengoptimalkan. Cuma kalau tidak bagus tuntunannya, Iya. tidak bagus bimbingannya, Kebablasan, Ki. jadinya salah. Iya, kebablasan. Salah kenapa? Anak-anak langsung dapat saja pengetahuan. Iya. Mentah. Makanya kalau saya ya, saya silakan kau optimalkan pakai ini. Kayak di DKV kan, dia bilang, "Wih, lebih enak Pak bikin iklan pakai AI daripada Bikin kita sendiri. bikin sendiri." Tapi saya tanya, bagaimana tingkat kepuasanmu? Iya. Puas kayak Pak kalau bikin ini. Rasanya. Rasanya. Nah, jadi kita putar nih. Ini satu yang dibikin pakai AI. AI bukan? Iya. AI. Ini satu yang dia bikin. Bikin sendiri. Memang beda. Beda. Ada yang harusnya misalkan dia maunya begini, tapi Iya, karena Robot yang tidak ya, dapat, Ki, tidak langsung, mengerti. ya. Jadi Tidak kan sebenarnya AI juga itu kalau detail instruksi kita detail, cuma kan kita juga biasa asal kasih instruksi. Iya, betul. Masuk di pikiran, padahal robot ini butuh yang detail. Informasi ya, informasi. Iya. Kau kasih dia setengah tuh nak Udah kasih sih, kok. betul. Wah, berarti Baik kalau tidak hambur-hambur, Ki. Iya, betul. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah apakah suatu saat nanti jurusan teknik penulisan prompt akan ada di SMK? Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi teknik penulisan. Karena prompt. menurut ramalan, bukan ramalan sih, maksudnya perkiraan ahli-ahli TKJ sama AI, penulisan prompt itu akan menjadi suatu pekerjaan di masa depan. Ya. Pekerjaan ahli, maksudnya. Seiring dengan adanya itu pasti Iya. Iya. pasti ada. Penulisan prompt. Dan pasti ada jurusan yang hilang. Iya, pastilah. Sama ini. Peminatnya elektronika dulu, elektronika audio video pada zaman TV radio, Iya. top sekali kan. Iya, betul. Nah, sekarang kalau ada orang masuk di situ, itu sudah pilihan, tak ada pilihan lain. Bahkan di Kartika tuh audio videonya tutup, padahal zamannya dulu Iya. berkelas-kelas. Betul. Ya pada masanya. Ada masanya. Nah, Saudara, sekarang tidak ada pendaftar, ada tas 1. Tidak dibuka kelas kalau tas 1. betul. Jadi saudara masih dibutuhkan ke elektronika, jadi Pak. Kalau saya sih, motherboard, Dibutuhkan sekali. iya, TV, Makanya mereka konsentrasinya ke Elin, iya, elektronika industri. Kalau Elin kan semua mitoh. iya. betul. Mau mesin cuci jadi, mau Karena- kulkas jadi. Nah, Kalau saya sepengetahuan kini teknisi memor kurang di Makassar. itu, padahal itu kan mendeteksi, weh. Kalau Iya. kita mau perbaiki mainboard, karena dibiasakan semenjak muncul TKJ, apanya rusak mainboardnya Ganti ganti. memor. Awalnya RAM, ganti. Tapi kita tidak bisa bahasakan detail gitu ya, Iya. karena HND jual mainboard loh. Kalau kita bahasakan, tidak laku nanti. Tidak ada apa Pak, karena bukan jual soal PC-nya, motherboard laptop. Harus ada orang yang Iya, iya. punya kemampuan, punya keahlian, dan itu hanya orang elektronika yang bisa katutui itu. Iya. Saya masih ingat dulu, dulu kan sebenarnya SMK saya mau masuk STM jurusan elektronika, Iya. tapi apa daya tidak lulus. Ya mungkin takdir saya tidak di sana. Sama ada juga sekarang yang susah Pak. Saya kasih tahu gini, Datuk Pak Ismail tadi ya. Sekarang sebagian besar logika komputer itu Ya. di prosesor nih Pak. Ya, VGA di prosesor nih, ya, AI-nya di prosesor nih, Ya. NPU. Nah, sekarang nanti yang ada, sekarang ada beberapa tipe yang ada. RAM juga sudah ada di dalam prosesor. Ya. Iya. Nah itu kalau secara teknik elektronika, kalau menurut saya tidak bisa di service mainboard kalau rusak. Ya. memang. Karena semua logika pentingnya Atau manufaktur, tak? iya di prosesor semua. Jadi Konsentrasi manufaktur nih. Iya. Ya begitu bagaimana menghitung bisnis. Tuh. iya. Jadi kalau rusak
ganti unit memang. Sama aja yang orang bilang, kenapa sekarang baru mobil listrik? Iya. Padahal kalau mau paket itu mobil listrik dia bikin di atasnya Iya. panel surya. Panel surya tidak mati-mati Iya. itu mobil. Tapi ya itu, kalau dia langsung bikin satu kali tidak laku. Betul. Jadi dia bikin dulu, Bisnis manufaktur, betul. bagus jalannya ini sudah. Dia bilang, kalau bagaimana kalau ditambah pakai panel surya, jadi listriknya langsung matahari. Saya setuju itu, saya setuju. Bisnis manufaktur. Manufakturnya, jadi memang begitu tuh. Bagaimana supaya semua bisnis lancar? Betul. Semua makan. Betul. Itu yang perlu. Nah, makanya karena saya banyak makan, jadi begini. Oke, Pak Ismail. Pertanyaan berikutnya. Baru-baru ini Bapak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan di dunia pendidikan. Ya. Namanya digitalisasi pembelajaran. Ya. Nah, itu apa Pak untuk orang-orang yang tidak tahu digitalisasi pembelajaran itu apa? Yang paling pasti saya lihat itu datang televisi besar. Dia bilang orang smart TV Smart ya, TV. tunjuk-tunjuk pakai. Itu sebenarnya artinya bagaimana siswa, bagaimana guru bisa mengoptimalkan perangkat itu Iya. supaya siswa nyaman belajar. Hanya masalahnya bagaimana kalau guru dia tidak tahu pakai? Itu yang masalah Karena itu. sekarang gampang sekali gitu, Pak. Itu kan namanya Cuma tidak semua orang mau belajar. iya, betul. Apalagi permasalahan teknologi, karena jangankan siswa, jangankan kita, Guru. siswa saja yang masih muda, kalau dia tidak suka dia tidak belajar. Betul. Interaktif flat panel. Ya. Itu bahasa susahnya smart user handy. Bahasa Pokoknya gampangnya saya itu jadi smart TV. Nah, kalau boleh ditambah Enak lagi adalah memang. papan tulis pintar. Ya. Itu. Awalnya itu saya lihat, diapain barang itu apa? Iya. Tapi pas saya pakai, enak ya. Ternyata Iya. hanya memang kadang kita terkungkung pola pikir kita bilang, anu baru untuk apa lagi? Iya. Ini yang lama masih bagus. Oh ya, bahkan ada next levelnya itu, Pak Ismail. Jadi itu. IFP digabung dengan Semoga Hendy dapat tendernya. Amin. kamera interaktif. Ya, Iya, itu next levelnya. Jadi IFP-nya di sini ada kamera di itu atasnya. tadi pelan-pelan. Iya. Selesai satu baru. Habis satu padahal isi nggak bisa satu kali. Oh, jadi itu jadi Pak digitalisasi pembelajaran yang dimaksud Bapak Presiden adalah pembagian monitor IFP ke seluruh sekolah yang ada di Ke Indonesia. sekolah. Ya, yang jelas saya lihat semua sekolah yang pernah saya datangi di sekitar Makassar dan di luar Makassar Sudah ada. itu sudah ada. Oke. Itu saja yang dibagikan, Pak. Maksudnya ada perangkat lain pendukung mungkin di bagian Saya dari tidak program tanya ini? detail, tapi kalau kayak di Kartika itu yang saya lihat itu. IFP. Oke. Oke. Kalau 1 tahun 2 tahun ke depan jurusan SMK apakah ada akan ada jurusan baru? Oh, yang sepengetahuan Pak Ismail ya. Istilahnya jurusan itu kan biasa dibuka mengiringi kebutuhan zaman. Oke. Otomotif saja dulu itu kan cuma satu otomotif. Iya. Akhirnya dipisah, ada TBO, ada TAB, Mm-mm. ada TSM, ada Iya. TKR. Iya, iya. Padahal satu judul otomotif. Iya. Oke. Betul. Jadi tergantung dari permintaan. Kalau sebenarnya bahasa bisnisnya tergantung dari permintaan market. Ya, Kalau marketnya betul. membutuhkan itu, ya sekolah-sekolah juga membuka peluang itu Iya. untuk membuka jurusan baru. Yang saya heran ini, kenapa jurusan marketing, Iya, kenapa sepi peminat? iya betul. Padahal Setuju. tidak ada usaha yang tidak punya, pakai marketing. tidak pakai marketing. Iya. Kapan dia tidak pakai marketing, tidak jalan usahanya. Iya, betul. Tapi kayaknya DKV ke perguruan tingginya mempelajari sedikit marketing Iya. Sekarang dibuat lagi jurusan baru, digital marketing. Oh, digital Ada. marketing. Ya ada kalau Sudah digital ada marketing, jurusan ya. digital marketing. Cuma mungkin Pak Ismail ya jurusan jadi sales. Ya, yang tidak ada di orang sales kan marketing. kan dulu pemasaran. Iya, pemasaran betul ada. Ada memang Oh, iya, pemasaran. jurusan pemasaran betul. SMIA. Iya. Kakak saya dulu jurusan SMIA-nya pemasaran. Iya. Dan pemasaran menurut saya itu tulang punggungnya. Iyalah. Cuma ya mungkin tapi kan pas dia Image-nya. berubah ke digital marketing, orang, bagus ini, padahal sama aja, Sama. Pak balu-balu semua. Nih. Betul. Bedanya Apa bedanya? bedanya Cuma kalau medianya saja.
bedanya pemasaran dulu trainingnya pakai baju putih hitam. Sekarang biar dia pakai cambi-cambi, dah aku orangnya. Bahkan itu yang banyak dinonton. Iya, betul, betul. Kalau dia tidak laku dari segi barang, Ya. minimal siaran langsungnya ramai. Banyak kasih gift, selesai urusan. Sisi hitamnya algoritma. Oh, iya, betul. Nah, ini ya tidak kalah penting pertanyaannya. Kalau ngobrol sama Pak Ismail tidak dirasa waktu panjang. Ini Iya. berapa Itu lama guys? makanya saya bilang, aduh. Oh, 43 menit. Oke. Nah, ini pertanyaan paling yang penting juga, Pak. Perbedaan sifat kebiasaan siswa zaman dulu sama Gen Z. Nah, tadi kita sudah sedikit bahas waktu belum memulai acara. Sekarang kita mau bahas lagi perbedaan kita sebagai guru siswa zaman dulu sama Gen Z. Bedanya apa, Pak? Ya, kalau sebenarnya kalau perbedaannya kan termasuk kondisi zamannya juga. Betul, kembali ke Misalkan kayak dulu, pager saja sudah istimewa, Mi. betul. Sekarang orang sudah pakai HP. Mungkin Smartphone. kita pakai HP, minta SMP saya mau baru mulai, Pak. 3310. Ya, Kita zaman-zaman sebut 3310 itu. Iya. Handphone istimewa pada zamannya itu. Karena SMA enggek. Ya. Enggek iya. Kan itu. Iya. Di saya dulu, di zaman saya SMA baru muncul Pager. beritanya nih Cardila saja meninggal kan lewat pager. Iya, betul. Dari pager sehingga ini. Orang apa paling kita telepon umum apa semua. Betul. Iya. Terus jadi memang apa yang mau dibahas? Iya, betul. Kita mau apa yang mau orang. Sekarang anak-anak kalau kita mau bilang angka perbedaan jelas. Betul. Sekarang kalau dulu anak nakal berkumpul 2-3 orang kumbala itu. Iya, betul. Sekarang anak sendiri pun kita tidak tahu dia kumbala atau tidak. Iya, itu ngerinya. Maksudnya dia sendiri. Dia sendiri. Pakai HP, pakai apa dia diam-diam. Tidak ada temannya dia. Tapi kita belum bisa definisikan dia baik atau tidak. Betul. Iya. Karena dunianya ada. Iya, ada dunianya sendiri. Iya, dia bisa pakai dengan teknologi. Jadi persoalan perilaku itu tergantung perkembangan zaman. Apa fasilitas yang mereka dapatkan? Iya. Lebih susah yang mana, Pak? Kalau kita yang Kalau kita siswanya. bicara susah dulu ya. Dulu mobil saja kurang. Iya, Saya mah tantangan siswanya, Pak. Oh, Maksudnya kita guru. Kalau dari saya dulu kan susah sekarang. Oke. Kalau saya sebagai guru sekarang susah sekarang. Iya. Kenapa? Guru dulu tidak susah menurut saya karena kita juga pergaulan kita, maksudnya fasilitas yang ada juga terbatas. terbatas. Jadi orang yang gurunya juga lebih mudah. Iya. Tapi sekarang fasilitasnya luar biasa. Ini Bahkan di masyarakat menengah Iya. menengah juga sudah punya beberapa fasilitas yang mendukung. jelas. Dulu kan fasilitas mewah seperti itu hanya kalangan tertentu yang punya. Orang di atas. Orang di atas. Sekarang mulai dari menengah. Biar dia susah, biar tidak makan, yang penting kebutuhannya, Makanya- pamernya terpenuhi. Kayak dulu istilahnya dua zaman dulu generasi ya, satu orang kaya, satu orang miskin. Ya, Ya satu sekarang kaya, menengah ke atas, dan menengah ada ke orang bawah. pura-pura kaya. Ada yang pura-pura kaya. Ada yang pura-pura kaya. Nah itu yang fake, yang fake Kaya, biasa, ya. yang banyak di sosial media itu. Ya, itu. Pamer-pamer jalan-jalan, padahal sebenarnya di lorong jadi mereka. Jadi memang lingkungan zaman perkembangan teknologi itu mempengaruhi lingkungan. Betul. Berarti lebih susah. Kalau menurut saya lebih susah. Gensi. Karena lebih banyak lagi masalah-masalah yang baru. kita tidak. Kalau dulu masalahnya apa? Anak nakal. Betul. Anak nakal suka bolos, merokok. Betul. Paling bantet, paling tinggi alkohol, paling tinggi sekali itu. Paling tinggi, Mi. Iya, paling tinggi alkohol. Bawa badi, saya pernah dapat teman saya bawa badi ada. Nah, itu ada, tapi kan Tapi gagah-gagahan di zaman dulu tuh. Ya maksudnya senjata tajam untuk anak SMA zaman dulu iya, itu. tapi ketemu guru cakur. Iya, gagah Sekarang, Iya. Dulu lebih tuh kejam. saja itu gagah-gagahan. Padahal tidak nak pakai tonji, takut-takut tonji nak pakai. Aku tidak pakai. Nah sekarang itu kayak nyawanya orang itu dikasih dipandang enteng sekali. Iya, yang pembulian. Iya, pembulian. Kenapa orang bisa membuli ya akibat menonton kiri kanan apa? Iya, betul. Kasihan itu berapa nyawa yang ini Iya. pembulian. Anak-anak juga. Wih. Iya.
Saya Jadi moralnya jadi tidak bagus kan? iya betul. Karena saya kuliah langsung Pak kata-katanya Deddy Kobuser karena sekarang itu terlalu banyak informasi. Terlalu Itulah, banyak informasi itu. itu saya bilang perkembangan teknologi Iya, terlalu banyak di informasi. dalam lingkungan mempengaruhi Iya. pola dan perilaku Iya. lingkungan yang ada pada saat itu. Jadi anak-anak juga fokusnya tidak ada mau fokusnya mau arah hidupnya mau kemana. Ya, Karena informasi yang dia dapat juga mulai dari bangun tidur terlalu banyak. iya. Belum lagi bangun ada sama-sama dengar. Iya. Baru selalu mencari informasi yang setuju dengan yang sejalan Apa dengan yang dia suka. Iya, dia disuka. Iya. Tidak. Jadi meskipun barang tidak bagus, kalau cocok dengan pikirannya, Iya, betul. itu yang jadi. Semua yang tidak disuka semua di skip. Yang tidak suka semua di skip, semua di skip. Jadi Dulu kita ego tidak, iya, betul. apa yang masuk, Iya. oh iya. Kita suka tidak suka, Iya. tidak enak, tidak sopan. Iya. 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 Sekarang mana ada tidak sopan, tidak suka, skip. Iya, betul. Karena dia cuma berhadapan dengan layar. Itu jauh lebih kayaknya karena kalau orang sosial media hanya melihat atau mendengar apa yang dia suka, itu biasa orang kurangi apa nih Pak? Introspeksi dirinya. Ya betul. Introspeksi Betul. diri. Karena dia selalu mendengar itu ya setuju sama dia. Iya, yang dia suka. Yang dia suka Ji. Dulu kan kita memang dulu ada pembulian, cuma maksudnya karena Apa ya? Pembulian mungkin ada, kata tapi maksudnya paling pembuliannya Jeje. dulu. Iya, bagus Jeje. Panggil-panggil Kalau ada bapak. dua-duaan atau panggil bapaknya. Iya, panggil-panggil bapaknya. Lukman, padahal namanya bapaknya. Iya. Sangkala, namanya bapaknya dulu. Iya, betul. Tapi sekarang kan Iya, tidak seperti itu nih. zaman orang mudah tersinggung kalau zaman Iya. sekarang. Betul, betul. Karena kenapa dia mudah tersinggung itu yang kita bilang. Iya. Karena semua yang yang dia lihat dan dia dengar. sepihak berpihak dengan dia itu dia suka. Betul. Nah, kita dulu semua mau disuka tidak disuka. Iya. Kalau duduk mungkin cerita ada cerita kita tidak suka. Mungkin Mungkin marah. enak Tidak tahu enak. wah. Makin marah itu sih teman. Iya. Kan seperti Makin itu. makin pindah pergaulan, pindah rumah Mungkin pakai. tidak baku cocok diam-diam mama kita tapi didengar. Ini dengar ki. Artinya kita mendapatkan informasi baik itu cocok dan tidak Iya, cocok betul. dengan kita. Ada pembanding. Ada introspeksi diri. Iya. Iya, betul. Nah ini kalau yang sekarang kan ya tidak. Iya, terlalu banyak love self kalau saya bilang sekarang. Ya kalau itu di layarnya bisa bilang dia cakep, 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 cakep. Di kepalanya dia cakep. Iya. Ada orang bilang kok jelek. Iya. Padahal mau nyemi. Dia masih tersinggung. Iya, pasti tersinggung. Iya. Karena dia sudah sering terdengar bahwa dia cakep. Iya, betul. Dia cakep. Terlalu banyak kalau bilang terlalu banyak menerima Kita dulu validasi. bilang, cakep. Sembarangan. Betul, betul. Padahal dalam hatinya itu, suka. Tapi karena ada yang tiba-tiba bilang, siapa bilang aku cakep, jelek. Iya, betul. Mau marah, teman. Teman. Sekarang tidak. Iya, Karena dia sudah terbiasa itu. Betul. Satu arah. iya, betul. Hanya pada yang dia suka. Iya. Semua yang benar itu menurut dia yang cocok dengan dia. Itu yang dia suka, itu dia simpan. Kalau saya sepatu sama dia, nah berarti saya ini idola saya. Betul. Sepakat dan setuju. Betul. Oke, Pak Ismail. Kita ketiga pertanyaan terakhir. Pak Ismail, pesan untuk anak SMP yang mau lulus. Ini yang perlu. Iya. Begini, banyak siswa yang saya dapat, kenapa kau pilih jurusan TKJ? Kenapa kau pilih jurusan DKP? Kenapa kau pilih jurusan mesin? Iya. Ada, kalau di negeri itu jelas. Iya. Tidak lolos Kak di pilihan pertamaku. Iya. Itu jelas ya. Tidak lolos Kak di ini. Kalau swasta, ini kan jelas. Iya, betul. Apalagi kalau kuotanya masih banyak di jurusan lain. Iya. Oh, saya pilih TKJ, mau Kak jadi programmer. Salah kamu, bos. Itu Betul. tadi yang saya bilang. Iya. Artinya, pelajari, deteksi dulu Main apa passion. targetmu. Iya, betul. Yang saya heran sekarang malah lomba-lomba informatika teknologi tuh kadang yang juara satu kayak kemarin ada lomba, harusnya kan Telkom bisa ambil alih, Kartika bisa Betul. ambil Betul. TKJ RPL-nya karena ada. Yang SMA. gue jurusan SMA Katolik Raja Wali juara 1, juara 2 SMA 5, juara 3 Katolik Raja Wali lagi. SMK kemana? Betul. Ya karena itu tadi
minimnya pengetahuan tentang tentang jurusan yang dia mau tuju, sehingga ketika beda harapan dan kenyataan, akhirnya dia cuma menikmati pembelajaran. Iya. Yang penting saya lulus, Iya. selesai ada jasaku selesai. Iya. Itu juga selalu kutanya di anak PKL, kalau masuk juga Ya. kebayang anak PKL. Pertanyaan pertama itu kutanya, siapa suruh kau pilih TKJ? Ya, Ikut-ikut teman kah? bapakku, Bapakmu kah? mamaku. Paling banyak itu ikut omna atau kakak yang pernah jurusan Iya. TKJ. Sebenarnya kamu jadi apa? Tidak tahu. Aku suka jadi TKJ, Pak. Oh bilang, oh lu suka jadi? Dikasih satu pertanyaan, apa ini? Tidak tahu, Pak. Iya, betul. Baru kutanya lagi, bagaimana nilai bahasa Inggrismu? Toh, karena itu juga penting di jurusan TKJ. Hampir semua penting. Penting. Karena bahasa defaultnya jurusan Bahasa TKJ Inggris. bahasa Inggris. Bilang, bagaimana jurusan bahasa Inggris no? Enggak anu, Pak. Bagaimana cara mau pintar TKJ bahasa Inggris tidak bagus? Setidaknya bahasa Inggris itu minimal 7 atau 8, mengerti kok apa yang dibilang. Karena yang komputer Ya. itu bukan hafalan. Itu perintah. Dia tanya, komputer tanya, saya ini mau diapai kok. Kalau kau tidak satu bahasa, Sama dia, sama orang Mandar ketemu orang Makassar pas ada hujan, hujan. tersinggung marah-marah orang Mandar. Iya. Bilang orang Makassar, bosi. Padahal baru datang ini orang Mandar. Orang Mandar merasa kurang ajar nih, nggak bilang Kak bosi. Karena bosi di Saya Mandar Mandar. itu bau, Oh. di Makassar itu hujan. Padahal orang Makassar mau bilang hujan. Dia datang orang Mandar, Iya. bosi. Iya, Jadi dia- tersinggung. Iya betul. Jadi Ini persoalan bahasa, harus Bahasanya. satu bahasa Bahasa. dulu. jadi tadi pesannya Pak Ismail untuk adik-adik anak-anak yang anak SMP yang kelas 3, apalagi paling penting Detail apa kebutuhan minatnya. Minatnya paling penting, minatnya. Jangan salah pilih jurusan. Ya, jangan Karena salah kalau kamar sudah lah. tercemplung, waduh, setengah mati nanti untuk perguruan tingginya agak lebih setengah mati lagi. Iya, jadinya dia jadi masa bodoh, tidak mau belajar. Iya betul. Tidak mau belajar, minatnya tidak ada. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya bolos sekolah, jarang masuk sekolah. Jadi pelajari minatnya. Tidak usah dengar, maksudnya konsultasi, bukan tidak usah didengar orang tua. Ya, itu konsultasi. Konsultasi sama orang tua. Pak, Ma, saya itu sukanya ini loh. Sekolah Kalau yang orang tuanya tidak mengerti, ketemukan ke orang tuanya dengan orang yang lebih Mengerti, paham. betul. Supaya orang tuanya bisa dikasih paham. Iya, betul. Ah, Orang tua juga jangan dikira bidang ini lagi rame, lagi bikin iya, cepat kaya. karena hari ini bisa saja rame, besok tenggelam. Iya, betul. Iya. Itu bisa jadi. Iya, karena- Jadi semua biarkan minat. Karena paling utama itu di minat. Iya, betul. Karena anak-anak akan mau belajar sesuatu. Kalau Kalau- kita, banyak orang yang tidak sekolah, jadi pintar. Iya. Karena apa? Dia Minat- buka YouTube. Iya. Kenapa? Karena dia lagi butuh pelajaran itu. Iya. Dia mau cari Iya, betul. yang bukan chef saja. Bisa jadi Bisa chef, jadi chef. tukang masak. Iya. Kalau di SMK itu kan sebenarnya bukan chef itu. Tata boga. Tata Boga itu Tata Boga. lulusannya bukan chef. Oh. Cook. Iya, cook, betul. Tukang Iya. masak. Iya, betul. Dapur. Nah, nanti orang yang ahli di tukang masak itulah jadi Dapat chef. gelar chef ya, dapat gelar. Chef Makanya itu gelaran. kalau kita juga di TKJ bukan teknisi jaringan, Iya. asisten Iya, teknisi asisten jaringan. Betul, asisten jaringan. Nah, jadi Nanti- dia di awal dulu semua dasarnya. Setelah bagus dia baru bertahap. Betul. Nah, bagaimana dia bisa mencintai jurusannya, mencintai pelajarannya, bisa memang minat belajarnya. Kalau dia tidak suka, Oh iya. Bukan tidak suka, bukan minatnya. tidak ada rasanya ke sana. Iya, betul. Belum pi sekolah, baru malamnya malas pi ke sekolah besoknya. Iya, nah, nanti ada ceweknya baru Ya. dia. Iya. Lah, ada yang menarik, Iya, terpaksa betul. dia menyukai jurusannya gara-gara Iya. ada pacarnya. Karena itu juga biasa salah sudut pandang orang tua, Pak. Toh karena di generasi, maksudnya di zaman itu ada suatu bidang yang bisa menghasilkan rezeki lebih, dia paksa Itu dia anaknya, paksa. dia paksa anaknya ambil jurusan yang untuk ke situnya. Padahal dia tidak tanya anaknya suka apa. Iya betul, itu biasa salah di sudut pandang orang tua. Oke. Pesan untuk anak TKJ SMK. Kalau kau sudah terjebak, Yang terjebak dulu di ini. ya, yang terjebak, toh. Iya, iya. Apakah itu terjebak karena paksaan orang tua? Iya, salah pilih. Apakah terjebak karena Pak Odo-Odonya nencar pilih itu? Iya, Atau terjebak karena teman baiknya di Niat-niat situ? itu, betul. Intinya dia Banyak sudah itu. terjebak ini. Betul, betul. Karena Ini- sudah ada di dalam. Iya, betul. Nah, kalau kau sudah terjebak di satu tempat, Iya. apapun itu, baik itu TKJ ataupun jurusan yang Lalu- lain, cobalah belajar mencintai apa yang kau sudah, di mana kau berada. Betul. Nah, artinya,
kita fokus ke situ. Setidaknya kenalan dulu, Pak Di. Pokoknya yang penting kita fokus Iya. supaya ada ton rasanya kau dapat. Iya, betul. Karena ketika kau mengabaikan itu, sia-sia semuanya. Tidak dapat pengetahuannya, tidak dapat. Akhirnya Apalagi muncullah orang-orang yang bolos, Iya. muncullah orang-orang yang Iya. tidak ada. Karena bukan dunianya, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. apalagi Dia sekolah suka swasta, dia, Pak Di. apalagi sekolah swasta. Yang ada kewajiban membayar tiap bulan. Iya. Iya. Padahal itu sekolah swasta itu sudah dia membayar. Iya, betul. Harusnya kan dia rugi. Iya. Tapi karena dia memang tidak ada, dia tidak pikir lagi rugi. Betul, betul. Swasta begitu, apalagi negeri Betul. yang tidak membayar. Iya, betul. Tidak suka, Ya, ya sudah masa bodoh. goring-goringan. Paling dia tawaf di sekolah. Baru berdiri ada di kelas ujung selatan, pergi ke kanting ada di utara. Kita yang cepat bergerak atau dia lincah sekali. Kalau pesan untuk anak TKJ yang sesuai dengan minatnya tuh Pak, apa pesannya? Silahkan ditingkatkan. Tingkatkan, betul. Silahkan ditingkatkan, dioptimalkan. Kalau mau dikembangkan, konsentrasi. Dan ketika mau lanjut kuliah, pilih sesuai kesetaraan. Iya, buat kesetaraannya. Nah, karena ini juga, kawan, yang penting lulus Pak di negeri. Iya. Ada siswa seperti itu. Di jurusan RPL, pilih teknologi layanan jaringan. Tapi di RPL dia Di siswa RPL, di SMK. termasuk siswa pintar dia di RPL. Pintar. Oke. Tapi karena dia pikir lebih mudah dulu teknologi layanan jaringan di Politeknik, itu dia pilihlah itu. Lulus. Oh, iya, Sampai di dalam dia gigi jari. Ada juga Kenapa begini perhitungannya? Kenapa begini? Iya. Ada juga case begitu Pak Di, namanya image kampus mempengaruhi Betul. mempengaruhi. Yang penting dia mau kuliah di situ. Iya, Padahal betul, pemilihan itu bukan. Sekarang kita kau mau kuliah di mana? Semua kampus atau tempat sekolah menurut saya sama aja selama kau yang mau belajar. Betul. Kalau kau tidak mau belajar, siswanya tidak mau belajar, Iya. dimanapun sekolah, Iya. di luar negeri, di Jerman, di Cina, dimanapun, kalau dia tidak mau belajar, tidak ada gunanya. Betul. Apalagi Jadi semua kembali ke personal. apalagi perguruan tinggi, cara belajarnya modelnya lebih banyak diskusi sama dosen. Iya. Harusnya lebih, maksudnya tidak ada itu kampus-kampus. Maksudnya kalau kita mau pilih jurusan yang betul-betul minatnya, tidak harus di kampus yang betul yang Iya, yang kita harus konsentrasi. Iya. Harus ada tempat belajar. Ya pada prinsipnya kan semua pekerjaan yang kita kerja berdasarkan bidang itu sebenarnya kan hanya mengulang. Iya, betul. Pengalaman berapa tahun? 10 tahun. Sebenarnya dia cuma kerja satu tahun, tapi dia ulangi 9 tahun. Coba Mi. Iya. Tapi karena dia ulangi, ada sedikit nyentil yang mungkin dapat pengetahuan baru. Iya. Coba Mi, kita siapa teknisi? Pak Jupri saya ketemu. Kalau dia tidak pernah dapat pengetahuan baru, pasti terus tidak tahu. Iya, betul. Jadi dia cuma kerja 1 tahun, mengulang sekian tahun. Iya, betul. Tapi kalau kita dapat pekerjaan tempat yang semua bisa berinteraksi, Iya. kemungkinan kemungkinan baku tukar pikiran Pikirannya tuh itu besar lebih juga. bagus Iya, lagi. Betul. Ya, kalau kita spesifik ini, ya bagus, dokter spesialis bagus. Iya. Tapi dia hanya tahu tentang itu. Iya. Betul. Nanti ada penyakit baru tentang itu, baru dia pelajari lagi. Iya. Tapi kalau dokter umum, dia bisa menyebar. Ya, kalau saya memang kalau memang saatnya spesialis. Iya. Tapi tetap jangan mengabaikan yang umum. Oke. Karena disitulah bagaimana kita berkembang. Oh, betul. Saya dulu, kenapa saya bisa di dunia komputer, dunia apa? Karena saya prinsip saya, selama saya masih bisa lakukan, tidak ada. Saya justru kurang ajar sama konsumenku dulu. Dulu kalau orang bawa pengetikan, bisa ini kerja. Susah ini. Padahal saya tidak tahu. Susah ini. Saya sudah tahu, ini saya orang kesekian minta datangi. Kurang orang tahu. Iya. Saya susah ini. 4 hari. Iya. Butuh 2 hari. Padahal dia juga memancing, Ji. Iya.
10 orang ku datangi ini, dia jam bilang bisa. Ya, lain bilang tidak bisa. Saya bilang, tidak bisa. Pak Hari, tapi kalau mau cek-cek boleh, Ji. Langsung bilang, paling Pak Hari. Tapi bisa saya cek besok. Kurang ajarnya itu. Dia sudah dapur, dia tahu. Bisa deh. Dan ternyata memang seperti itu. Saya juga, kenapa saya bilang Pak Hari, saya cari belajar dulu. Ya. Ternyata saya bisa 3 hari. Dia datang hari ketiga, selesai baru dia bilang, tidak ada orang bisa kerjain. Waktu kita bilang bisa, saya ragu. Iya. Kita bilang Pak Hari, saya tawar 2 hari, saya mau 1 hari, 2 hari. Kalau kita bilang bisa, 2 aja. Kalau bukan jago ki, patol-tolok ki. Begitu, dan itu pengakuan konsumen. Betul. Tapi dengan itu saya bisa banyak pengetahuan. Ya. Jadi barang yang tidak bisa ya, cuma kalau seiring waktu usia atau asal kalau tidak bisa kita kasih ke sana mau kosa. Padahal itu jawaban seperti itu memberhentikan kita secara tidak langsung untuk belajar. Makanya ada yang bilang selama kau masih menjawab iya, semua akan datang. Tapi setelah kau menjawab tidak, maka akan berhenti. Artinya selama kau masih mau berjuang, betul, pasti kau bisa capek. Tapi kalau kau sudah menyerah, berarti kau sudah mati pada saat itu. Betul. Menarik sekali, Pak. Oke, pertanyaan terakhir, harapan Pak Ismail ke depannya untuk dunia pendidikan, tentu saja spesifik SMA, SMK. Ya, SMK. SMK itu kan adalah sekolah vokasi. Iya. Artinya dia spesifik ke keahlian siswa. Iya. Konsentrasi targetnya mau apa? Kalau targetnya kalau targetnya memang mau kuliah, mending ke SMA. Oke. Kenapa? Karena di SMA dia menonggakkan dasarnya. Oh ya. Masuk ke kuliah, ya dia bisa spesifik. Iya. Sekarang kok sudah spesifik loh. Iya betul. Kau mau pergi kuliah, akhirnya pergilah salah kamar, pergi ke tempat lain, ketemu jodoh, ketemu jodoh yang berbeda pada dari tempat yang berbeda. Maksud saya, awalnya dia jurusan TKJ di SMK, kuliahnya kehutanan. Seolah-olah ini orang hutan mau belajar komputer, pasang jaringan. Bukan juga bilang TKJ yang penting ada komputer, nggak bisa orang kerja. Itu juga. Argumennya begitu. Ada di komputer, begitu. nah kantor kehutanan kan pakai komputer juga. Kan bukan kantornya. Kalau kau ditaruh jadi polisi hutan, masa monyet mau diajar jaringan? Kan artinya ketika sudah memilih satu fokus, konsentrasi. Pada minatnya juga. Ya. Mau konsentrasi karena sudah tahu dasarnya, mau lebih lanjut, boleh. Ya. Atau mau orientasinya ke kerja, pada prinsipnya, ini yang lucu. Banyak orang sekarang ini, yang penting dia sekolah dulu. Sekolah dia lanjut. Padahal target vokasi itu, bagaimana siswa terampil. Iya. Betul. Artinya, dia memilih jurusan yang dia pilih, jurusan apapun itu, dia bisa terampil di situ dan dunia kerja siap menampung. Betul. Di Jawa itu ada SMA yang dianggap tidak berhasil. Wow. Kenapa? Karena hampir lebih 90% siswanya tidak ada yang kuliah. Oke. SMA apa, Dik? SMA. Iya, oke. Karena semua targetnya bekerja. Dan di situ dia diajar seperti di SMK, diajar keahlian macam-macam. Oke. Dianggap tidak berhasil, gurunya berhasil. Iya, betul. Karena siswanya kerja. Tapi pemerintah menganggap tidak berhasil karena target SMA itu melanjut ke jenjang lebih tinggi. Sedangkan SMK, kalau dia kuliah dianggap pengangguran. Kalau kita ada tracer study, saya kebetulan tangani tracer study. Kita tracer study, ketika terdaftar itu SMK melanjut kuliah, itu dianggap pengangguran. Karena SMK harusnya kerja. Iya. Artinya dianggap sekolahnya tidak berhasil. Iya, karena dari ideologi pertama SMK itu adalah menciptakan dunia kerja. Sumber SMK daya bisa, SDM. SDM yang siap kerja. Iya, selalu siap kerja. SMK bisa siap kerja. Pergi kuliah.
Betul. Kalau menurut hitungan Pak Ismail nih, berarti saya sudah benar, guys. Saya lulus Pancamarga tidak kuliah, langsung kerja di toko komputer. Kerja di komputer kan. Iya. Jadi kalau secara rentetan, seperti secara ini menurut Pak Ismail adalah minat anak itu waktunya dilihat atau dipelajari dan ditanya itu di waktu SMP pada masa Dari SMP, awal 1 2 3 dipelajari minatnya. Kalau minatnya sudah kelihatan, sisa diarahkan Mau konsentrasi sekolahnya di SMK. mana, sekolah di lanjutnya SMA dia. Kalau dia minatnya memang di administrasi untuk perguruan tinggi, Ya. kasih masuk ke SMA. Tapi kalau minatnya lebih ke spesifik pada bidang tertentu, kasih masuk ke SMK sesuai dengan jurusan dan minatnya. Ya. Nah, di SMA dan di SMK lagi dipelajari apakah di SMA ini masih harus lanjut kuliah karena memang dasar-dasar perguruan tinggi itu ditanamkan di SMA. Ya. Nah, di SMK kalaupun mau harus lanjut ke perguruan tinggi itu harus sesuai atau sejalan dengan jurusan yang diminati waktu di SMK supaya itu level kejuruannya lebih ke profesional atau ke Lebih spesialis. profesional. Ke spesialis. Saya punya siswa dulu tahun 2012. Itu dia di kelas unggulan di Kartika, Iya. itu jurusan otomotif. Jurusan otomotif. Jurusan otomotif. Dia lanjut ke Poltek, dia ambil teknik manufaktur. Teknik manufaktur. Itu sejalan, Pak Di? Sejalan, Iya. kan dia pabrikan otomotif itu kan pabrikan iya. sih sebenarnya. Iya. Cuma yang banyak di otomotif sekarang di SMK itu pembelajaran itu ke perawatannya, bukan ke pembuatannya. Oke. Ah. Di perguruan tinggi. Ya, sekarang dia sudah terakhir sih di Toyota mana, sudah kepala cabang, kan sudah manajer. Oke. Dia memang dia optimalkan di situ. Dia kuliah untuk meningkatkan kemampuannya, minatnya. Iya. Jadi ketika dia kerja langsung lulusan terbaik. Iya, terbaik. Nah, masuk kembali kerja jadi berapa tahun jadi pegawai terbaik. Betul. Jadi begitu semacam saya atau adik-adik anak sekolah SMP, SMA atau guru-guru orang tua. Karena patternnya seperti itu. Jadi orang tua juga jangan pikir semua bisa beres di semua masalah sekolah. Anak-anak bisa selesai di sekolah. Tidak bisa langsung lepas tangan juga tahu, karena orang tua juga harus perhatikan tumbuh kembangnya anaknya, apalagi masa-masa pertumbuhannya SD sampai SMP. Betul. Itu harus betul-betul diperhatikan supaya tidak salah kamar, Pak Ismail bilang. Tidak salah kamar. Masuk di kamar Pak Ismail, apa bikin di sini? Nah, sebenarnya jurusan bangunan. Ya. Walaupun kita bicara begini, saya juga salah kamar. Iya. Ini maksudnya belajar dari pengalamannya Pak Ismail. Ya, jangan terlalu jauh tersesat seperti saya. Ya. Setidaknya dia kembali ke jalan yang benar. Dia harus jangan jangan dari Pak Ibnu tadi, Bapak jatuh cinta sama komputer. Pak Siapa? Adnan. Ya, jatuh sama komputer. Di perguruan tinggi tersesat, tapi keluarannya tetap kembali ke komputer. Kembali lagi. Yang jelas itu minatnya dipelajari. Kalau sudah minat, biar pasti kita mau. Biar orang tua tidak kasih bangun sekolah, bangun sendiri. Ya, betul. Kalau sudah minat seperti cewek dikejar. Iya, betul. Ada lawan jenisnya nak kejar. Pokoknya biar tidak dikasih bangun. Iya. Biar masih mengantuk, pasti pas saya ke sekolah. Betul. Karena ada keinginannya di sana. Iya. Pulang sekolah itu pasti jarang-jarang pasti. Gue lanjut ke dulu lesanu kena lagi diskusi sama teman itu karena minatnya memang. Saya dulu waktu diploma 1 dengan teman-teman sampai bermalam. Iya, betul. Ya. Sampai bermalam kita sama-sama untuk belajar karena minat. Betul. Sama ini juga saya pesanku untuk anak SMP dan SMK. Bahasa Inggris itu meskipun bahasanya orang itu penting, guys. Ya, Karena bahasa sudah defaultnya, bahasa umum. bahasa defaultnya teknologi adalah bahasa Inggris. Meskipun ada language pack yang bisa diinstal dari bahasa, kalau saya sih lebih gampang bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris teknik itu beda. Iya betul, berbeda Ki. Saya di mesin saja, kalau kita Betul. ketemu apa ini nut Iya, di mesin itu nut baut. baut. Hah, Betul. kita di bahasa Inggris makan itu nut. Nah bilang anak teknik, maka mau itu baut. Padahal nut kan apa ya? Kacang. Iya, kacang. Coba. Iya. Kalau umum videonya dimakan, Iya, betul. tapi kalau di teknik tidak dimakan. Iya, betul. Setidaknya bahasa Inggris kita kuasai sesuai dengan bidang Bidang tidak usah masing-masing. tidak usah full bahasa Inggris vokalaborasi. Yang Minimal
Tahu arahnya, paham. maknanya. Mananya. Betul. Kalau tidak bisa Ki ngomong, speak little, Iya, speak tidak little. usah Mi. Ya betul, you Speak know what little. this mean. Apa maunya? Ya betul. Seiring, sesuai dan sejalan. Oke, Pak Ismail, terima kasih waktu tak, terima kasih sharing-sharingnya. Sama-sama. Untuk semua acara ini sampai ketemu lagi di segmen HND Play berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah serunya sama Pak Ismail. Berikutnya pokoknya lebih seru lagi bintang tamunya semua acara. Saya Agus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.